Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Apakah kalian tadi sudah mandi dan sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pelajaran pagi hari ini, agar pelajaran kita lebih berkah dan lebih manfaat dunia dan akhirat untuk kalian semua, keluarga kalian semua, untuk semua teman-teman kalian semua, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa bersama. Jangan sampai sampean tidak mengisi absen. Karena kalau kalian nanti tidak mengisi absen, maka kalian walaupun hadir, maka dianggap tidak hadir. Baiklah, anak-anakku sekalian, ini sekarang kita akan mempelajari salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa surat. Nah, surat itu diantaranya ada di awal Al-Quran yang diberi nama surah Al-Fatihah. Seperti apa surah Al-Fatihah? Nah, inilah surat Al-Fatihah yang sudah saya tulis di papan dan akan kita baca serta kita praktekkan bersama-sama agar kita bisa membaca dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, kenapa saya mengambil materi Al-Fatihah? Karena Fatihah itu sangatlah penting. Sangat penting karena berkaitan, Al-Fatihah ini adalah berkaitan dengan salah satu amal ibadah wajib kita, yaitu sholat. Di mana di dalam sholat itu ada salah satu bacaan yang wajib dibaca dan wajib tepat dan benar, yaitu di dalam sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah.
Nah, kalau bacaan Fatihahnya tidak benar, maka sholat kita itu dianggap tidak sah. Kalau sholat kita itu tidak sah, berarti kita punya hutang sholat. Kalau hutang sholat itu tidak kita ganti, tidak kita bayar, dan kita tidak minta ampunan kepada Allah, maka sholatnya tidak sah. Nanti kalau kita meninggal, kita akan masuk neraka. Tapi kalau bacaan Fatihahnya benar, maka sholatnya sah. Ketika sholatnya sah, kalian akan mendapatkan balasan nanti di dalam akhirat dengan balasan apa? Surga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan betul-betul. Akan saya kasih contoh bacaan yang baik dan yang benar untuk kalian tiru nanti. Jadi Fatihah itu sangat penting sekali. Makanya saya sekarang memberikan materi Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang membaca Al-Quran termasuk Fatihah, walaupun bukan dalam sholat, maka kalian mendapat nilai ibadah. Artinya nilai ibadah, sampai membaca Al-Fatihah bukan dalam sholat, saat di madrasah baca Fatihah, di rumahnya baca Fatihah, maka sampai mendapatkan pahala. Yang mana kata Rasulullah di dalam salah satu hadis diterangkan, barang siapa membaca Fatihah, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan atau 10 pahala. Jadi contohnya sampai membaca alif lam mim, pakai itu 3 huruf. Alif mendapat nilai 10 pahala, lam mendapat 10 pahala, mim mendapat 10 pahala. Nah, kalau kita baca Al-Fatihah, berapa huruf yang kita baca semua? Itulah, tinggal dikalikan 10. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya berikan contoh, perlu juga sampean ketahui, perlu diingat ya anak-anakku sekalian, diingat ya. Diingat apa enggak? Ingat. Nah, coba saya tanyakan lagi, biar nanti saya tanyakan lagi. Perlu diingat bahwa ayat Al-Quran termasuk Al-Fatihah adalah salah satu wahyu Allah, salah satu kalamnya Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada kita, Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa semua ayat yang ada di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir itu kita harus yakin bahwa itu adalah wahyunya Allah. Nah, kalau kita tidak yakin, maka kita tidak sempurna Islamnya, bisa dikatakan tidak Islam. Paham? Untuk selanjutnya tentang ayat. Di dalam setiap surat itu pasti ada hitungan ayat. Ada hitungan jumlah ayat. Nah, ini saya perhatikan dulu. Yang pertama ada lingkaran di dalam Al-Quran berisi nomor. Ini adalah salah satu tanda dekatan. Salah satu tandanya nomornya ayat. Ini adalah ayat 1. Ini adalah ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat. Harus diperhatikan. Ini ada bismillah. Hanya di dalam Fatihah yang bismillahnya itu masuk kepada ayat. Kalau di surat-surat yang lain bismillahnya itu bukan ayat. Jadi di Fatihah bismillah ini masuk kepada ayat. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan saya praktekkan bacaan surah Al-Fatihah dengan tepat dan benar. Kalian harus memperhatikan secara sungguh-sungguh. Siap? Siap.
ini praktek, lihat, dengarkan, saya mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, inilah bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar. Anak-anakku sekalian sudah memperhatikan bacaannya yang sudah saya baca? Sudah. Baik, coba saya ingin meminta kalian untuk membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Sanggup? Sanggup. Bersama-sama. Baik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan Benar. Nah, apa saja yang harus benar di dalam Al-Quran? Di antaranya tajwid. Tajwid itu di dalam Al-Quran ada yang namanya bacaan idhar. Apa yang dinamakan idhar adalah apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satunya huruf 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, wain. Dan idhar itu harus dibaca terang. Paham? Paham. Ada juga mat. Ada mat tabi'i, ada mat jaiz munfasil, ada mat wajib muttasil, ada mat alif disukun. Nah, itu juga harus tepat. Ada idgham bigunnah, ada idgham billah. Disitulah kalian harus membaca dengan benar dan tepat. Baik, anak-anakku sekalian, setelah saya terangkan beberapa hal dan sudah saya gambarkan tentang tajwid, tentang ayat, coba sekarang saya persilahkan kalian untuk bertanya. Mungkin ada salah satu siswa yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang bertanya? Saya. Baik. Silakan, mau bertanya apa? Yang keras, saya tidak dengar. Lillahi. Lillahi, kenapa dengan ini ya? Lillahi ini.
Kenapa dengan lillahi? Dibaca apa? Dibaca apa? Maksudnya lillahi itu dibaca Apa? baik, tepuk tangan pertanyaan yang sangat baik sekali dari saudara kalian Muhammad Romli bertanya, lillahi ini bacaan apa? Nah, sekarang saya ingin tanya kalian, mungkin siswa-siswa ada yang tahu, yang bisa menjawab? Saya Pak Ustaz. Baik, kamu bisa menjawab? Ya, apa? Lillahi ini bacaan apa? Matobi. Bacaan? Matobi. Matobini. Dijawab betul sekali. Lillahi ini bacaan matobi. Matobi. Pak, saya tanya sekali lagi kepada kalian dengan jawab bersama-sama. Apakah kalian tahu apa yang dinamakan matobini itu? Dibaca? Dibaca panjang sekali. Dibaca panjang satu kali. Jadi harus dibaca panjang. Lillahi. Tidak boleh dibaca lillahi. Nah, itu salah. Tidak boleh karena ini matobini bacaan panjang. Sama lillahi. 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 Nah, baik hadirin yang baik anak-anakku sekalian, kalian cukup pintar. Di samping kalian ganteng-ganteng, cantik-cantik, juga pintar-pintar. Tepuk tangan. Baik, saya kasih kesempatan lagi untuk kalian. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Siapa yang bertanya lagi? Ya, bertanya lagi? Ya, mau bertanya apa? Bertanya apa? Silakan, silakan. Mau bertanya? Ya. Yang keras. Bertanya apa enggak? Bertanya. Oke, bertanya apa? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? An-Amta bacaan? Ini ya? An-Amta ini bacaan apa? Coba saya tanyakan kepada kalian, apakah kalian ada yang bisa menjawab? An-Amta ini bacaan apa? Yang bisa menjawab silakan. Baik. Siapa? Bisa menjawab? Baik, saya tanyakan. An-Amta ini ditanyakan tadi oleh saudara kalian di Mas Saputra. Saudara kamu bertanya, An-Amta ini bacaan apa? Coba. Bacaan apa? Bacaan baik sekali, betul. Nah, saya mau tanya lagi. Kenapa An-Amta ini kok dibaca Siapa yang bisa jawab? Siapa? Bisa jawab. Kenapa An-Amta ini dibaca Kenapa? Karena nanti bertemu. Baik, betul sekali. Karena nanti bertemu ini dibaca Coba saya tanyakan lagi. Jawab bersama-sama. Idhar itu kira-kira dibaca apa? Dibaca? Tidak boleh Coba dibaca bersama. Harus dibaca tidak boleh dibaca tidak boleh. Paham? Harus dibaca silakan. Saya tanya lagi, idhar itu ada berapa hurufnya? Hurufnya idhar itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah, pintar sekali, luar
kalian itu bisa membaca dengan keadaan benar. Setelah tadi dibaca bersama-sama, sekarang kalian silahkan berdiskusi, bermusyawarah, teman yang lain dengan teman yang satu, bermusyawarah tentang bacaan Al-Fatihah. Nanti setelah kalian bermusyawarah, berkelompok, diskusi, nanti saya tanyakan secara kelompok. Silakan kalian berkelompok. Kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk berdiskusi. Paham? Silakan kalian atur tempatnya seperti ini. Sini kita, kamu sini, yuk sini. Sini kamu sini. Berdiskusi. Silakan kamu sini. Pindah ke sini. Nah, silakan kamu sini. Pindah ke sini. Ini. Nah, sini. Kamu di sini. Yuk, silakan yang lain bentuk seperti ini juga. Yuk, yang sama, bentuk yang sama. Ini yuk. Sini yuk, bentuk yang sama. Ini. Nah. Baik. Ini rombongan ini. Diskusi. Baik ini. Ini kurang di sini biar silakan berdiskusi kalian. Nanti saya tanyakan satu persatu musyawarah. Coba saya kelompok ini sudah berdiskusi semua? Sudah. Saya tanyakan sekarang. Coba saya tanyakan kelompok yang nomor 2 ini. Coba baca ayat nomor 4. Baca. 1, 2, 3. Saya tanya ke kelompok yang pertama, apakah yang dibaca kelompok nomor 2 Maliki Yaumiddin ini betul ayat yang nomor 4? Betul apa tidak? Betul. Betul. Baik, tepuk tangan semua. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, silahkan membaca ayat yang nomor 2. Baik, saya tanyakan, apakah benar yang dibaca ini adalah ayat yang nomor 2? Benar. Baik, terima kasih. Nah, diskusi kalian ternyata baik, ternyata bagus sekali. Silakan dilanjutkan. Biasakan kalian berdiskusi dan bermusyawarah tentang pelajaran kalian agar kalian menjadi anak yang pintar. Allahumma amin. Baik, silakan sekarang kembali ke tempatnya semula. Kembali lagi seperti itu di tempat semula. Ya, kembali yang seperti semula. Silakan. Yang rapi lagi, silakan duduk. Duduknya yang rapi lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada praktek membaca Al-Fatihah satu persatu dengan maju ke depan. Sanggup? Sanggup. Baik. Coba kira-kira yang bisa membaca Fatihah maju ke depan siapa? Satu orang. Maisiro, silakan maju. Maisiro, silakan. Silakan baca Fatihah dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, bacaan kalian sudah luar biasa, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Baiklah, sekarang saya coba mau memajukan salah satu dari kalian atas nama siapa ini? Muhammad Syiri. Silakan maju. Silakan maju. Baik. Sekarang kamu membaca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 saja. Sampai sini. Yang benar, yang keras bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjutkan satu lagi. Maliki yaumiddin. Oh, sudah cukup. Inilah diantara bacaan-bacaan kalian lumayan bagus. Nah, sekarang kalian harus melakukan di buku tulis kalian dengan melakukan tes tulis. Artinya sampean menulis lafaz, menulis ayat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing, nanti kumpulkan ke saya, akan saya nilai dapat berapa kalian, sejauh mana kalian bisa menulis dan sejauh mana kalian bisa membaca. Tadi sudah saya tes, kalian sudah membaca dengan bagus tadi. Lafaznya bagus, walaupun masih perlu kalian penyempurnaan tentang pelajaran tajwid, tentang makharijul huruf, tentang qiraat-qiraat yang lain, itu perlu sampean itu mengembangkan nanti di kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu kalian harus selalu tetap semangat sekolah, semangat belajar sampai nanti kalian lulus. Amin Allahumma amin. Setelah lulus kalian nanti, insya Allah kalian akan menjadi manusia yang berguna untuk umat, khususnya untuk warga negara Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, karena sekarang kalian sudah tes lisan kalian sudah. Sekarang tinggal kalian melakukan tes tulis. Silahkan tulis di kertas Al-Fatihah masing-masing. Nah, sekarang kumpulkan sini. Baik, setelah saya lihat bahwa tulisan kalian itu sudah bagus-bagus, tulisannya sudah bagus, namun masih perlu penyempurnaan. Walaupun bagus, kalian tidak boleh berhenti di situ, karena di atas langit masih ada langit lagi. Artinya ilmu itu tidak ada batasnya. Kita wajib menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Rasulullah, carilah ilmu sejak kalian keluar dari rahim ibu sampai sampean masuk ke liang lahat atau kuburan. Jadi manusia muslimin muslimat itu oleh kanjeng Nabi dituntut untuk mencari ilmu sejak kalian lahir sampai kalian meninggal. Karena itu kalian harus semangat terus mencari ilmu lewat pendidikan formal atau non formal atau informal, sehingga kalian nanti menjadi orang yang punya wawasan, yang pintar dan bagus. Baiklah, sekarang coba saya ingat-ingat lagi, akan saya tanyakan lagi kalian, ya. Saya tanyakan lagi kalian itu di sini bacaan-bacaan yang akan saya tanyakan. Coba saya tanyakan ini, bacaan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat nomor berapa? 5. Ayat nomor berapa? 5. 6. Ini ayat nomor 6. Coba saya ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim.
Di dalam surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ayat yang pertama apa? Dibaca ayat yang pertama yang dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Sekedar agar sampeyan tahu tentang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya artikan. Saya Terjemah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah Tuhan kita adalah Ad-Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua manusia di dunia ini dikasih dan disayang oleh Allah. Oleh karena itu kita semua harus meniru sifatnya Allah, yaitu harus punya sifat kasih sayang pada sesama manusia. Tapi yang tidak boleh bersifat arogan kepada orang-orang lain, baik sesama muslim atau non-muslim. Walaupun kita beda agama, kita juga harus menghormati kepada orang yang berbeda agama. Tidak boleh di tetangga kita karena beda agama kemudian kita melakukan seenaknya, itu tidak boleh. Jadi harus kita menghargai kepada sesama muslim atau di luar Islam. Itu namanya adalah Islam rahmatan lil alamin. Jadi kita harus menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi dan yang sepantasnya dipuji dengan sebenarnya adalah Allah yang menjadi Tuhan alam semesta yang mengatur kita semua. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi non-muslim, mereka non-muslim adalah memang kehendak Allah. Jadi tidak boleh kita berbuat seenaknya karena mereka juga makhluknya Allah. Tetapi non-muslim yang masih belum diberi hidayah oleh Allah. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Membuat kita sakit adalah Allah. Ya Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang mengatur alam semesta. Sampai di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu akan ada pembalasan kepada semua manusia. Yang berbuat jahat di dunia akan dibalas dengan siksa dan api neraka. Yang berbuat baik di dunia akan dibalas dengan kenikmatan surga. Makanya kita harus selalu berbuat baik. Jangan sepelekan hal-hal baik dan jangan sepelekan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Minta pertolongan itu kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan, pertama kita menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, lalu disertai dengan usaha dan berdoa. Insya Allah keinginan kita akan tercapai. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalian harus banyak berdoa. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan-jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah jalan-jalan yang sudah diberikan kepada para sahabat, kepada orang-orang soleh, diberikan
mudah-mudahan Allah berikan juga kepada saya. Mudah-mudahan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita tidak diadab, tidak dimurkai oleh Allah, tidak disesatkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, inilah mungkin materi pelajaran kita yang kita pelajari, kita serap pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Allahumma amin. Dan kita mudah-mudahan masih diberi panjang umur sehingga bisa bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu materi insya Allah akan saya lanjutkan dengan materi surat-surat pendek Al-Falaq yang berkaitan dengan amaliyah ibadah kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, sebelum kita menutup pelajaran ini agar lebih barokah manfaat ilmu kita, mari kita membaca doa bersama-sama dengan bacaan Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Al-Fatihah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.